warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesyarah dengan NIM 0419170542. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum jaringan komputer, yaitu mempraktikkan perintah-perintah pada TCP atau IP serta menjelaskan perintah-perintah pada TCP atau IP. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum jaringan komputer menggunakan CMD atau Command Prompt. Ikuti langkah-langkah praktikum berikut ini. Di tugas 2 kali ini kita disuruh mempraktikkan perintah-perintah yang ada pada TCP, yaitu ada 20 perintah, ada cd, cls, cls/, dir/ ifconfig, ifconfig/al, ifconfig/release, ifconfig/renew, ifconfig/display DNS, dan yang terakhir itu NAP. Di sini saya menggunakan command prompt. Pertama, klik Windows, lalu share CMD, pilih run as administrator, dan ini tampilannya ya teman-teman ketika kita sudah masuk CMD. Perintah pertama yaitu ada cd. Nah, cd ini ada yang disebut change directory atau perintah untuk memindah-mindahkan direktori atau pindah antar direktori. Perintah selanjutnya yaitu yang kedua, CLS atau yang disebut atau singkatan dari clear screen. CLS ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer dan digunakan untuk menampilkan file teks, dan hanya digunakan hanya satu file saja dan hanya untuk file teks. Nah, ini kita coba ketik CLS. Nah, semua teks yang kita ketik tadi terhapus ya teman-teman. Jadi CLS adalah untuk mengembalikan atau membersihkan tulisan yang ada pada layar komputer. Perintah selanjutnya yaitu yang ketiga, CLS/tanda tanya. CLS ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahukan bahwa CLS itu membersihkan layar. Nah, di situ setelah kita ketik CLS/tanda tanya, keluar tulisan clear the screen. Nah, memberitahukan bahwa CLS ini membersihkan layar kita. Jadi tampilannya seperti itu ya teman-teman. Perintah selanjutnya yaitu dir/tanda tanya. Dir/tanda tanya ini adalah perintah untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori dan memiliki banyak lebih konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Dan di sini kita ketik dir/tanda tanya.
Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman, ketika kita mengetikkan dir slash tanda tanya, yaitu ada drive, path, file name, langkah selanjutnya yaitu yang kelima, ipconfig. Perintah ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti contohnya IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Selain itu juga, ipconfig bisa kita gunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi interface jaringan pada komputer seperti konfigurasi dasar perubahan atau mereset dari DHCP dan DNS. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di situ ada IP address, subnet mask, gateway. Next, kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu yang keenam, ipconfig/all. ipconfig/all ini perintah untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang kita gunakan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Ada banyak sekali. Ada DHCP-nya, ada DNS-nya, dan banyak lagi ya teman-teman. Next, kita ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig/tanda tanya. Ipconfig ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig sebelumnya. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu juga kita diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Ada ipconfig, ada ipconfig/all, ipconfig/renew, dan banyak lagi ya teman-teman. Kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address apabila perintah ini dijalankan. Ketika perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address pada komputer kita akan menjadi kosong atau hilang.
Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, ini kita connect lagi ke WiFi karena tadi terputus ya teman-teman. Jadi kita konekkan lagi. Nah, sudah tersambung. Next, kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik dan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman setelah kita masukkan perintahnya. Lanjut, kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/displaydns. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Nah, ini tampilannya teman-teman. Ada banyak sekali tampilannya. Lanjut, kita ke perintah yang ke 11, yaitu ipconfig/flushdns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Kita ketik perintahnya. Nah, jadi seperti itu tampilannya ya teman-teman. Ketika kita mengetikkan perintah ipconfig/flushdns. Next, kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/registerdns. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Perintah selanjutnya yaitu ping. Ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Nah, di sini saya akan mencoba ping ke komputer localhost dan komputer lainnya. Kita ketik ping, lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, berhasil ya teman-teman.
Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Jika komputer yang dituju dalam keadaan menyala, maka komputer akan merespon dengan mengirim pesan reply. Dan sebaliknya, jika komputer mati, maka pesan tersebut berupa RTO atau request timeout. Nah, di sini kita berhasil ya. Di sini saya menggunakan kode perintah T pada ping, yaitu terus-menerus, dan seperti itu kita dapat memantau koneksi yang kita gunakan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus tanpa berhenti. Ini kita coba ya teman-teman, kita masukkan perintahnya. Jika kita ingin memberhentikan perintah tersebut, kita dapat menekan tombol Ctrl plus C. Selanjutnya di sini saya akan mencoba ping dengan jumlah belasan tertentu. Nah, perintah ini contohnya digunakan untuk membandingkan kualitas suatu jaringan dari waktu ke waktu. Kita ketik ping -n 10, lalu kita masukkan IP address-nya. Berhasil ya teman-teman, jadi tampilannya seperti itu. Next, kita ke perintah selanjutnya, yaitu netStat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik tentang koneksi jaringan dari komputer yang sedang kita gunakan. netStat ini hampir sama dengan Task Manager, tetapi Task Manager menunjukkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netStat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya, contohnya seperti IP dan portnya. Nah, di sini ada keterangan proto. Kolom proto ini menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Di sini juga ada keterangan local address. Kolom ini menunjukkan alamat dan nomor portnya yang ada pada komputer kita, yang dimana saat sedang aktif melakukan koneksi. Di sini ada juga keterangan origin address, yaitu menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Di situ ada juga keterangan state. State itu menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya mencoba parameter lain yang digunakan dalam perintah netStat. Kita coba netStat -a. Di sini di netStat ini perintahnya menampilkan semua koneksi, baik yang listening maupun yang tidak. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Ketika kita masukkan perintahnya. Selanjutnya yaitu trachot. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan.
Ini dilakukan dengan mengirimkan pesan echo request dari Internet Control Message Protocol atau ICMP ke tujuan dengan nilai time to live yang meningkat. Informasi rute mencakup daftar interface route yang terletak pada jalur yang menghubungkan host dan tujuan. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi juga memberikan lebih banyak informasi. Contohnya seperti kita bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang kita gunakan. Kita juga dapat melihat semua route atau jalur yang telah dilakukan agar bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus. Kita juga mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet, dan membantu memberikan informasi mengenai kualitas jaringan. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, kita CLS dulu, yaitu perintah yang ke-16, pathing. Kita ketik pathing. Pathing ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan threshold. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Di situ ada parameternya juga ya, yang bisa digunakan dalam command pathing. Di sini saya akan mencoba parameternya, yaitu menggunakan perintah min_n. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Jadi, tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat. Di situ ada G host list, minha maximum hops, banyak lagi ya teman-teman. Nah, lanjut, next kita ke perintah yang ke-17, yaitu ns lookup. Perintah ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Perintah ini juga dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita masukkan perintah ns lookup. Kita lanjut perintah berikutnya, yaitu net. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya lagi. Contohnya seperti kita dapat mengubah IP address, menambahkan IP address, menghapus secondary IP address, serta mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Ada banyak ya.
kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu root. Nah, root ini biasanya digunakan untuk host dalam jaringan yang memiliki lebih dari satu router. Perintah ini biasanya dapat digunakan untuk menambah, membuang, atau mengubah perintah rootable dalam sebuah host. Root juga bisa digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Nah, tampilannya seperti itu ya teman-teman. Di situ ada root print, root add, root delete. Kita next ke perintah yang terakhir, yaitu net. Ketika kita mengetikkan perintah net, maka kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Nah, masing-masing opsi ini dapat membantu kita dalam menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Nah, tampilannya seperti itu ya teman-teman. Di sini saya mencoba masukkan ke perintah net view. Net view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Maaf agak lama ya teman-teman. Nah, karena saya tidak menggunakan LAN ya, jadi di situ tidak ada ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan WiFi. Selanjutnya saya masukin perintah nettime. Nettime ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman tampilannya. Selanjutnya di sini saya mengetikkan perintah net user. Net user ini untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Nah, tampilannya seperti itu ya teman-teman. Di situ ada akun pengguna, nama akun penggunanya. Di sini saya masukkan lagi perintah net stop teams. Perintah ini yang nantinya akan menghentikan layanan tema yang mengontrol pada tema desktop kita. Perintah terakhir yaitu net start teams. Perintah ini digunakan untuk memulai kembali layanan pada komputer kita. Nah, di sini saya sudah mengerjakan semua perintah-perintah yang ada pada TCP. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan serta kekurangan pada saat mengerjakan tugas praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.